Halo semuanya, saya Renaldi Riyandi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang salah satu permasalahan besar yang masih dihadapi bangsa kita hingga saat ini, yaitu korupsi dan menurunnya moral pejabat di Indonesia. Nah, korupsi sudah lama menjadi penyakit klasik di negeri kita ini. Hampir setiap tahunnya itu, kita mendengar kabar tentang pejabat yang ditangkap karena menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, jabatan itu adalah amanah, bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi atau individu. Nah, perlu diketahui juga bahwa menurut data dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga tahun 2024 saja tercatat lebih dari 1.500 kasus korupsi yang telah ditangani. Nah, dan banyak di antaranya melibatkan pejabat daerah maupun pusat. Nah, ini membuktikan bahwa persoalan korupsi di Indonesia ini bukan hanya karena lemahnya sistem birokrasi, tetapi juga akibat rendahnya moral dan integritas sebagian pejabat publik atau sebagian pejabat yang ada di pengurusan negara kita ini. Nah, salah satunya contoh yang baru-baru ini terjadi atau yang sempat ramai dibicarakan oleh publik, yakni adalah sorotan terhadap Menteri Pendidikan kita, yakni Pak Nadiem Makarim. Nah, terkait anggaran program Merdeka Belajar dan penggunaan dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Nah, di sini bukan berarti beliau terlibat dalam korupsi, tapi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama di sektor pendidikan dan menyangkut masa depan bangsa. Nah, dari situ kita belajar bahwa meskipun niatnya baik, setiap kebijakan publik harus jelas, terbuka atau transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nah, itu salah satu beliau terlibat. Kemudian ada juga baru-baru ini di bagian laptop Chromebook. Nah, kalau kita kembali melihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertulis jelas bahwa tujuan negara kita ini adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, namun selama praktik korupsi ini masih terus terjadi, nilai keadilan sosial itu tidak akan benar-benar tercapai di negara kita ini. Ya karena kenapa? Karena uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan atau kesejahteraan masyarakat, justru itu disalahgunakan oleh sebagian oknum. Dalam tanda kutip ya, ini adalah oknum. Nah, untuk apa? Untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan diri sendiri, yaitu mereka tadi, oknum-oknum tadi. Nah, jika di sini saya memberi gagasan pribadi. Nah, jadi jika saya diberi kesempatan menjadi bagian dari pemerintah, saya akan berfokus pada dua hal utama. Nah, pertama di sini membangun kembali moral dan karakter pejabat publik melalui pendidikan integritas dan etika yang berkelanjutan. Nah, di sini seringkali kita terlalu sibuk memperbaiki sistem yang ada di Indonesia ini. Sistem sistem bagian pengurusannya. Nah, tetapi melupakan akar persoalan yang sebenarnya, yakni hilangnya kesadaran moral dan tanggung jawab dalam individu atau dari individu. Nah, karena itu, pendidikan integritas ini harus dimulai sejak awal, bahkan sebelum seorang diangkat menjadi pejabat atau pengurus negara.
Nah, setiap calon pemimpin perlu dibekali dengan nilai kejujuran, amanah, dan kesadaran bahwa jabatan adalah tanggung jawab besar kepada rakyat. Nah, program seperti ini bisa dijalankan melalui kerjasama antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi. Kemudian yang kedua, yakni memperkuat sistem pengawasan berbasis digital dan partisipasi. Nah, yang gimana ini? Di mana masyarakat bisa ikut memantau penggunaan dana publik secara terbuka, atau bisa juga disebut secara transparansi. Nah, artinya semua pengeluaran dan kegiatan pemerintah dapat dilihat secara langsung oleh rakyat melalui platform digital nasional resmi atau platform digital nasional yang bersifat yang terbuka. Menurut saya dengan sistem ini, masyarakat itu bisa tahu kemana uang negara ini digunakan atau di mana uang negara ini berjalan. Nah, siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana proyek-proyek pemerintah ini berjalan. Nah, tentunya jika langkah seperti ini tidak hanya menciptakan pengawasan yang kuat, tapi juga menumbuhkan rasa percaya antara rakyat dan pemerintah atau dengan pejabat. Nah, karena pemerintahan yang bersih tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan aktif dari rakyat atau masyarakat Indonesia ini. Nah, pada akhirnya, pemerintahan yang bersih bukan diatur dari banyaknya aturan yang dibuat, tetapi dari seberapa besar nurani para pejabatnya masih hidup. Nah, kejujuran seharusnya tidak menjadi pilihan, tetapi menjadi budaya dalam setiap lini pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Jadi itu adalah gagasan pribadi yang saya keluarkan dari pendapat saya tentang korupsi dan moral pejabat di Indonesia. Sekian dari saya Renaldi Liandi. Terima kasih.